Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah video asinkron terkait asistensi pekan ke-8. Oke, eh, ini untuk pendahuluannya masih sama seperti statika satu dulu. Ada jenis tumbuhan dan reaksinya. Ini tumbuhan sendi untuk menahan gaya tegak lurus sama sejajar. Tumbuhan roll cuma tegak lurus doang, tapi tidak bisa menahan gaya sejajar. Sedangkan di sini ada tumpuan jepit untuk menahan tegak lurus, iya, sejajar, iya, dan ada tambahan momen di sini. Nah, kalau di statika satu dulu kita hanya belajar dua ini, maksudnya di contoh soalnya ada dua ini, nanti di statika 2 sudah mulai ada tumpuan jepitnya. Nah, ini untuk penggambaran reaksinya. Ini kalau di samping, ini kalau di samping, nah ini kalau tumpuan jepit. Tumpuan jepit juga bisa di samping, nanti tinggal diputar aja gambarnya. Oke, ini untuk jenis reaksi pada beberapa tumbuhan, ini contohnya aja. Apa namanya, ada struktur rangka, kemudian ada roll, ada sendi, dan ini juga sama. Nah, persamaan yang mesti digunakan pada statika 2 masih sama juga, yakni persamaan kesetimbangan Newton. Yang pertama ada persamaan kesetimbangan gaya horizontal, itu sudah pasti 0, persetimbangan gaya vertikal sudah pasti 0, dan kesetimbangan momennya juga sudah pasti 0. Untuk perjanjian tanda juga masih sama. Untuk momen, kalau putaran ke kanan itu positif, kalau putaran ke kiri negatif. Yang ini juga sama, ke atas sama ke kanan positif, ke bawah sama ke kiri negatif. Nah, untuk syarat kesetimbangan rangka batang, ini menggunakan rumus ini ya, M sama dengan 2 join min R, itu adalah stabil dan statis tertentu. Nah, untuk statika 2 ini juga harus dipastikan bahwasannya memenuhi syarat ini. Jadi member sama dengan 2 join min reaksinya itu harus sama, nggak boleh kurang karena tidak stabil atau lebih. Kalau kelebihan itu nanti jadinya statis tak tentu yang kita pelajari di semester 3. Nah, ini untuk rumusnya aja, rumus pendahuluan, tapi nggak pernah dipakai untuk saat ini, belum dipakai. Nah, ini untuk contohnya. Contoh penggunaan rumus tadi. Kalau rangka batang kan kayak gini ya biasanya. Tapi nanti kalau kita hanya di simple beam aja biasanya. Nah, ini membernya ada berapa? 9. Satu, member ini jumlah batang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kemudian joinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, reaksinya ada di sini sendi, berarti ada 2 reaksi, 1, 2. Kemudian ada roll ke atas 1. Jadi reaksinya ada 3. Nanti dihitung ternyata sama, berarti ini stabil dan statis tertentu. Nah, ini kesetimbangan balok menerus. Nah, nanti kita juga pakai ini, balok menerus. Mungkin di pertemuan dekat-dekat UTS nanti sudah mulai dibahas. Nah, kalau untuk balok menerus, biasanya nanti ada namanya link di sini. Ini ya, ada link. Nah, itu rumusnya juga ada beda sendiri. Jadi, rumusnya untuk stabil dan statis tertentu itu reaksi sama dengan C. C ini jumlah ring ditambah 3. Gitu. Jumlah link ini yang hitam-hitamnya. Nah, contohnya di sini. Contohnya kita ambil satu aja di sini. Nah, jepit ada berapa reaksi? Kan ada reaksi ke sejajar 1, reaksi tegak lurus 2, sama reaksi momen. Momen ini dianggap reaksi ya sama dia karena dia bisa menahan momen. Makanya di sini ada 3 reaksi. Ini roll semua, berarti cuma masing-masing 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini reaksinya 8. Kemudian C ini link, jumlah link. Yang biasanya disimbolkan dengan huruf S. Nah, S-nya ada berapa? 1. Nah, sampai ini ada 5. Berarti S-nya 5. Sorry, C-nya ada 5. Nah, kemudian dimasukkan ke rumus, R-nya 8, kemudian C-nya 5 kan tadi. 5 ditambah 3, 8. 8 sama dengan 8, berarti untuk yang struktur pertama ini, balok menerusnya ialah stabil dan statis tertentu. Sedangkan yang lainnya tidak stabil, atau ada yang stabil tapi statis tak tentu dan harus dihitung menggunakan metode yang berbeda. Ini untuk jenis beban. Kalau jenis beban itu biasanya dibagi 2. Yang pertama ada beban mati, yang kemudian ada beban hidup. Nah, beban mati ini biasanya disebut juga dengan beban tetap. Kenapa? Karena dia ada tetap di situ, tidak berpindah sama sekali. Contohnya kayak batu, balok,
kolom, plat, dinding, kan di situ doang tuh nggak bisa berpindah, dia nggak bisa bergeser kemanapun, dia melekat di situ. Nah contohnya ini. Nah kemudian ada beban berjalan. Ini beban hidup ini dianggap beban berjalan. Kenapa? Karena dia nggak pasti ada di situ, dia bisa bergerak. Kadang ada di situ, membebani strukturnya, kadang juga tidak. Nah ini untuk beban berjalan contohnya kayak kendaraan, manusia, beban mebel kalau di rumah itu kan kadang mobilnya digeser-geser dan sebagainya. Ini contohnya ya. Nah ini tipe beban. Nah kalau tadi jenis beban berdasarkan beban mati dan hidup, ini beban berdasarkan tipe bebannya. Nah kalau tipe beban itu ada dua juga. Yang pertama beban terpusat, yang kedua beban merata. Nah beban terpusat, kalau dulu kan di statika 1 hanya ada beban terpusat ya. Nah beban terpusat itu kayak gini contohnya. Nah ini contohnya kayak kendaraan mobil. Nah, kendaraan mobil ini rodanya itu dianggap satu beban terpusat. Jadi seluruh mobil itu bebannya dipusatkan ke dua titik. Yang pertama roda di depan, yang kedua roda di belakang. Nah, ini jadi ada dua beban titik. Nah, di sini. Ini penggambarannya kayak gini. Nah, ini. Makanya hasilnya nanti kalau digambarkan di suatu struktur, nanti cuma di titik doang gitu, nggak ada rodanya. Buat memudahkan perhitungan. Nah, ini juga sama untuk beban merata. Beban merata ini digambarkan kotak ini. Kotak baru garis-garis ke bawah. Nah, nanti biasanya disimbolkan dengan Ki. Ki sama dengan berapa ton per meter kubik. Ton per meter gitu. Nah, contohnya kayak beban meratanya apa? Ada tembok, ada balok, ada air dalam kolam, dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pendahuluan SFD, BMD, dan NFD pada simple beam. Mungkin sudah dipelajari juga di kelas, tapi saya mengulang aja sedikit. Yang pertama gaya lintang. Apa sih gaya lintang itu? Atau shear force ya. Gaya lintang itu adalah gaya tegak lurus dengan sumbu batang. Jadi ini ada strukturnya. Tegak lurus kan berarti yang 90 derajat, entah ke atas atau ke bawah. Nah, itu. Dia namanya shear force atau gaya lintang. Nah, dia nilainya positif ketika apa? Ketika ada ini kan sumbu batang ya. Misalkan kalau ke atas, nah dia berarti positif. Nah, ini sumbu batang. Ini sumbu batangnya. Nah, ke atas dulu dia posisinya. Penggambarannya dari kiri kan. Nah, dari kiri ini ke atas, makanya dia positif. Nah, kalau ke bawah, dia nilainya negatif. Nah, ini sumbu batangnya di sini, penggambaran dari kiri ke bawah, negatif, baru ke kanan, baru ke atas lagi. Makanya di sini negatif. Gitu. Biasanya untuk pengarsiran itu nanti beda-beda masing-masing dosen, karena kalau aku dilihat di buku paduannya Pak Kori itu enggak, diarsinya langsung di blok hitam gitu doang. Nah kalau dulu aku diajarin sama Pak Arsoyo, kalau positif dia pengarsirannya searah batang, jadi ini lurus-lurus. Nah ini positif. Nah kalau apa namanya negatif itu sejajar batang. Ini tegak lurus batang, ya ini sejajar batang. Jadi gini pengarsirannya dibedakan. Ini negatif. Itu. Tapi kalau misalkan nanti memang sama Pak Kori tidak ada aturan seperti itu, ya udah nanti langsung aja, nggak usah diarsir juga malah nggak masalah. Kalau pengarsiran kan sebenarnya juga makan waktu ya kalau di ujian. Gitu. Nah terus kemudian untuk gaya normal. Nah, gaya normal ini adalah gaya yang sejajar dengan sumbu batang. Jadi ini batangnya. Nah, sejajar itu kan berarti kan ya ada di apa namanya satu sumbu gitu, entah ke kanan atau ke kiri. Ini. Nah, kalau gaya lintang itu tadi yang ke atas apa namanya ke atas sumbu itu positif, ke bawah sumbu negatif. Nah, kalau gaya normal ini beda. Sebenarnya kalau kita pelajari di statika 1 itu adalah gaya normal atau gaya aksial. Nah, dia ketika suatu batang, nah ini kan ke kanan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Dia kan ketarik ya batang. Nah, ini penerapan yang statika 1 kemarin. Kalau tarik dia positif. Nih ya, positif. Kalau tarik, dia ketarik, seolah-olah ketarik gitu. Nah, kemudian kalau satunya lagi notasinya negatif tuh ketika dia didesak. Jadi ini ada batang, kemudian ini apa namanya nanti arah gayanya itu masuk ke suatu titik di batang tersebut. Misalkan di sini titiknya. Nah, dia mengarah ke sini semua. Jadi yang satu mengarah ke dalam,
ke kanan, yang satu mengarah ke kiri. Nah, dia ke pusatnya di sini kan. Makanya dia kedesak. Jadi kayak dipenet gitu kalau bahasa Jawanya. Makanya dia negatif. Gitu. Kemudian untuk momen lentur. Nah, momen lentur ini rumusnya masih sama ya, gaya dikali jarak. Kemudian untuk perjanjian tandanya tadi masih sama ya. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Nah, kemudian untuk memudahkan apa ya, penggambaran juga atau gambaran gimana ini momennya kira-kira positif atau negatif. Nah, dulu diajarinnya sama dosenku itu gini. Jadi kalau misalkan ini ada struktur, kemudian dibebanin ke bawah, ya kan kalau secara logika kan pasti, nah kayak gini kan, melenturnya kayak gini. Nah, kalau melenturnya seperti ini, itu kan kayak seolah-olah kayak ini orang tersenyum. Nah, kalau orang tersenyum makanya dia positif. Gitu ini. Kemudian sebaliknya kalau misalkan ada contohnya gini deh, ini ada jepit ya, batang jepit, kemudian ini ada batangnya, terus di sini ada dibebanin sama satu beban titik. Nah, nanti kalau misalkan digambarkan itu melenturnya kan seperti ini, melendutnya, aduh, nah miring kayak gini kan, nah jadi turun karena di sini nggak ada yang nahan. Nah, ini kalau misalkan kita perpanjangkan jadi seolah-olah seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kasih mata gitu, ya seolah-olah kayak orang cemberut. Nah, makanya dia negatif. Itu buat memudahkan aja. Tapi untuk perhitungannya nanti nggak perlu digambarkan ini apa senyum atau nangis. Ini cuma biar memudahkan pemahaman aja. Itu. Nah, udah tadi untuk pendahuluan, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal pertama kita masuk ke beban titik dulu ya. Sorry. Nah, beban titik. Nah, di sini beban titiknya ternyata ada miring, enggak lurus. Enggak lurus ke bawah, tapi miring. Nah, miringnya seperti ini. Di sini ada A, sini B, 3 meter, 2 meter. Di sini titik C. Caranya gimana untuk pengerjaannya? Nah, yang pertama, kita jabarin dulu ini. Ini berapa sih? Ini kan kalau misalkan kita bentuk sudut, nah di sini kan ada sudut ya. Nah, sudut ini berapa sih? Gitu. Nah, maksud dari ini tuh apa sih? Nah, maksudnya kalau misalkan dibuat sudut, nah ini sisi depannya 4, perbandingannya ya. Ini bukan apa namanya? Bukan nilai besaran, perbandingannya. Depannya 4, sampingnya 3. Tuh. Kalau misalkan kita gambarkan dalam bentuk segitiga ya kurang lebih, sorry. Nah, ini perbandingannya 4, di sini 3. Nah, gitu kurang lebih kayak gini. Ini perbandingan ya, ini bukan apa namanya? Bukan nilai asli. Jadi kalau nilai asli misalkan bisa sininya 8, sininya 6. Nah, gitu. Nah, untuk sin A, sinnya berapa sih? Sin itu kan depan dibagi miring. Nah, depannya 4 kan ini. Makanya diambil 4. Kemudian sisi miring. Sisi miringnya berapa sih? Nah, sisi miringnya itu pakai Pythagoras. Akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Atau kalau misalkan kalian hafal apa namanya angka-angka Pythagoras yang apa istimewa, itu kan ada 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25. Nah, itu bisa pakai itu. Nah, kalau nggak tahu, pakai rumus Pythagoras saja. Jadi akar, sisi depan kuadrat, dibagi sisi bawah kuadrat. Nanti hasilnya 4/5 sama dengan 0,8. Nah, kemudian untuk cos alfa, cos alfa juga masih sama. Cos ini kan sudutnya ya. Samping berarti yang ini dibagi miring sisi miringnya. Sisi miring tadi sudah diketahui 5. Makanya 3 dibagi 5. Hasilnya 0,6. Itu untuk pencarian sin alfa sama cos alfa. Buat menjabarkan ini ya, beban titiknya tadi ini. Kita jabarkan jadi dia seolah-olah ada yang ke bawah, ada yang ke samping kiri. Tuh. Nah, ini kalau ini kan posisinya ke bawah sama ke kiri. Makanya kalau ketika penjabaran nanti hasilnya bawah sama ke kiri juga. Nanti kalau misalkan beban titiknya kayak gini,
Berarti dia penjabarannya ke bawah juga sama ke kanan. Gitu. Nah, ini untuk reaksinya ya. Jadi ada reaksi ke searah batang ke kanan. Ini terserah ya, asumsi aja. Kemudian ada reaksi ke atas di A sama B. Nah, ini asumsi aja, bebas kalian mau ke atas ke bawah. Nanti yang penting kalau asumsinya terpenuhi maka asumsi kita benar. Maksudnya hasilnya ketika positif asumsi kita benar, kalau hasilnya negatif asumsi kita salah, berarti arah reaksinya itu di arah yang sebaliknya. Nih, mencari reaksi. Yang pertama sigma MA. Kita momonkan dulu semua ke. Nah, di sini ada RBV. RBV ke kiri. Ke kiri, makanya nilainya negatif. Negatif RBV, kemudian jaraknya dari B ke A itu 5 meter. Kemudian P di sini. P. Nah, ini kan kalau kita jabarkan kayak gini. Nah, ini. Nah, yang arah vertikal itu kan P sin alfa ya. P sin alfa, kemudian jaraknya 3. Nah, dia arahnya ini searah jarum jam, positif, makanya nilainya positif. Kemudian ini ya, P sin A sama dengan 0. Nah, ini dimasukin aja, sin alfanya tadi 0,8. Kemudian dipindah ruas. Dipindah ruas, yang ini 5 dikali 0,8 dikali 3 itu 12. Terus dibagi sama ininya, 5. Sama dengan 2,4 kilonewton. Asumsi kita benar karena positif, berarti dia benar-benar ke atas. Gitu. Nah, kemudian untuk ini sigma MB. Sigma MB berarti kita semua memankan ke B. Oh, yang ini tadi ya, yang ini tadi kan ada searah batang. Kenapa dia nggak dihitung? Karena untuk pencarian momen itu kan jarak yang dihitung jarak tegak lurus. Sedangkan ini jarak tegak lurusnya berarti ya kalau nggak ke atas, ya ke bawah. Sedangkan dia sejajar dengan titik A ada di sini. Makanya nilai yang ini itu sejajar batang, tidak dihitung. Sejajar dengan titik, tidak dihitung. Yang ini juga sama, sejajar dengan titik, hanya tidak dihitung. Nah, kemudian ini untuk sigma MB sama dengan 0, dia RA posisinya di sini berarti putaran ke kanan positif dikali jaraknya 5 min karena dia putarannya ke kiri kan. Ini. Putarannya ke kiri berlawanan arah jarum jam dikali sin alfa, masih sekali sin alfa karena kita yang hitung yang searah vertikal, kemudian dikali jaraknya 2. Ini kita hitung dapat 1,6. Nanti ini tinggal dipindah ruas aja, dipindah ruas. Nah, kemudian kontrol, karena kita perlu kontrol, dicari yang ke arah V itu apa aja. Ini arah V ke atas berarti positif, RBV ke atas positif, min P sin alfa. Jangan P doang ya, tapi ada sinnya juga. Sama dengan 1,6, ini 1,6, RBV-nya 2,4 dikurangi sama P sin alfa. Nanti dikurangi, kalau ketemu 0 sama dengan 0 berarti terkontrol. Terus untuk sigma H sama dengan 0, itu untuk mencari RAH. Nah, di sini ini kan ada sumbu searah horizontal ke kiri ya. Nilainya nanti P dikali cos. Nah, kalau asumsi kita RH kan positif, berarti ke kanan ini negatif, P dikali cos alfa sama dengan 0. Cos alfanya dimasukin di sini 0,6, P-nya dimasukin 5. Nah, ini tinggal dipindah ruas. Dipindah ruas, hasilnya RAH sama dengan 3 kN. Positif, berarti asumsi kita benar, RAH arahnya ke kanan. Ini ke kanan. Nah, kalau udah semua dicari reaksinya, lanjut buat penggambaran SFB. Nah, tadi kan di sini ada reaksi. Tadi kalau misalkan sesuai penjabaran di awal, shear force itu yang yang tegak lurus, berarti yang ini nggak dihitung, yang ini dihitung kalau yang bawah, yang ini nggak dihitung karena dia sejajar batang. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Nah, pertama, ini kan ada RAV arahnya ke atas, makanya dia ke atas. Nah, makanya di DA, ini maksudnya titik shear force di titik A itu sama dengan plus RAV karena ke atas. Nilainya 1,6 kN. Nah,
searah A sampai C itu nggak ada titik yang bekerja kan. Nah ini nggak ada yang titik yang bekerja. Makanya nilainya sama. Tinggal ditarik garis lurus aja. Garis lurus. Nah sampai di titik C ada beban tadi yang 5 kN sin alfa tadi. Nah makanya dia arahnya ke bawah. Makanya dia ke bawah. Nah makanya di DC itu sama dengan DA dikurangi P sin alfa. 1,6 dikurangi 5 kali 0,8. Di sini minus 2,4. Kemudian masih sama juga, C sampai B itu nggak ada beban yang bekerja, makanya nilainya konstan. Tinggal ditarik aja garis lurus ini. Nah, kemudian sampai di B, titik B, ada reaksi di B ke atas. Makanya, nah ke atas gini, dia sampai nutup di titik 0. Kalau nggak 0 berarti dia salah ya. Nah, ini. Di B sama dengan BC ditambah RBV. Min 2,4 sama reaksi RBV-nya 2,4. 0. Berarti oke. Kalau nggak oke, berarti ada yang salah nih di penggambaran SFP sama perhitungan. Kemudian bending moment. Untuk momen di ujung sama di ujung masih sama, kayak setika satu dulu, itu pasti 0. Kalau mau dihitung juga nggak masalah, tapi sudah dipastikan 0. Kalau nggak 0 berarti ada yang salah. MC dari kiri. MC dari kiri berarti untuk perhitungan momen, nah ini kan strukturnya gini ya. Jadi kalau momen itu bisa dihitung dari sisi kanan atau maupun sisi kiri. Nah kalau misalkan yang diajarin kemarin, kalau nggak salah aku dengar ada yang dipotong-dipotong itu ya. Misalkan ini di titik C nih, nah ini dipotong nih, nah dipotong. Kalau dari sisi kiri itu menghasilkan momen juga ke arah sini. Yang ini juga sama, menghasilkan momen ke arah sini. Dan nilainya itu masih sama, karena dia stabil. Nah ini makanya kalian bebas mau ngitungnya dari sisi kanan atau dari sisi kiri. Nah ini untuk pemotongan. Untuk pemotongan itu buat permudahan penggambarannya aja. Nah untuk sisi kiri berarti sisi kanannya ditutup. Nah ini tinggal sisi kiri doang. Nah kenapa di sini aku masih masukin? Karena ini masih masuk di titik C. Nah yang ada di sini kan searah sejajar batang, makanya dia nilainya 0. Kemudian di sini ada RAV. RAV putarannya ke kanan, makanya dia positif, dikali jaraknya 3. 1,6 dikali 3, 4,8. Nah ini nggak dihitung, walaupun ini dia masuk di titik C, tapi dia nggak dihitung karena dia sejajar sama titik C-nya, atau nempel di titik C. Gitu. Nah kemudian kita coba hitung pakai yang sisi yang kanan. Nah strukturnya kan kayak gini. Kalau titik C yang kanan berarti kita tutup yang bagian kiri. Ini, tinggal sisi yang kanan. Nah, di sini ada RBV ke atas. Nah, putarannya dia kalau ke titik C kan kayak gini, ke kiri. Nah, ini perlu dicatat kalau kalian nyari momen dari sisi kanan itu perjanjian tandanya terbalik. Jadi yang searah jarum jam itu negatif, yang berlawanan arah jarum jam atau putaran ke kiri itu malah jadi positif. Nah, ini contohnya putarannya berlawanan arah jarum jam, tapi karena kita ambil dari kanan, makanya dia nilainya positif. Jaraknya ada 2. Nah, di sini nggak dihitung karena juga masih masuk ke titik C, dia nempel. Gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat ternyata hasilnya sama, tadi udah benar. Nah, ini kalian bebas sih, mau milih dari sisi kiri doang atau dari sisi kanan doang. Atau kalau mau ngecek boleh dihitung dari dua-duanya. Nah, kemudian MB ini momen ujung sama dengan nah ini untuk not itu ya. Perjanjian tanda untuk momen yang ditinjau dari sisi kanan berubah menjadi kebalikan. Nah, terus ada catatan juga setiap ada transisi nilai SFD ini nilai SFD itu melewati garis sumbunya kan ini ya. Misalkan dari positif ke negatif. Nah, ini atau dari negatif ke positif. Contohnya gini. Ini positif negatif, kemudian tiba-tiba naiknya entah gini atau kayak gini. Nah, di titik ini, di titik sumbu yang ini, itu pasti ada nilai momen maksimum. Nah, itu nanti contohnya kita pelajarin di pembahasan soal berikutnya. Nah, kemudian untuk normal force atau gaya normal. Untuk gaya normal, itu kan strukturnya kayak gini ya. Nah, kita abaikan semua gaya lintang dulu, kita fokus ke gaya normal atau yang sejajar batang. Di sini ada RAH, kemudian di sini ada P1 cos alpha. Nah, seolah-olah titik A sama C ini kan didesak ya. Satunya ke kanan, satunya ke kiri, sehingga yang di sini ketekan.
Karena ketekan, makanya nilainya negatif. Negatif berapa sih? Negatif RAH. Sama dengan min 3 kilonewton tekan. DCB, di sini sampai di sini, itu nilainya 0. Kenapa? Karena tidak ada gaya normal yang bekerja. Nah, ini untuk gambar-gambar gaya dalamnya. Nah, SFB, katakan ke atas, kemudian ke bawah. Nah, ini nilainya 1,6, minus 2,4, positif, negatif. Kemudian NFD di sini minus 3, tekan kan, atau desak. Tekan atau desak sama aja, itu nilainya negatif. Nah, kemudian untuk bending moment, tadi di titik C, itu nilainya 4,8. Dan nilainya dia, ini ya, transisi kan, ada transisi, berarti di titik ini nilai maksimum. Nah, di C ini berarti dia maksimum. Nah, kemudian untuk contoh kedua. Contoh kedua ini, tadi kita pakai beban titik, sekarang pakai beban merata. Beban merata dengan Q sama dengan 1,5. Di sini ada jepit ya. Ini jepit. Kemudian di sininya loss kayak overstack gitu. Jadi overstack gitu. Jadi dia di sini nggak ada tumpuannya sama sekali. Nah, masih sama. Yang ada reaksi ke atas, reaksi ke kanan. Tambah MA. Ada reaksi momennya di sini. Mencari reaksi. Nah, berbeda sama tadi di apa namanya? Untuk tadi simple beam ya. Untuk di simple beam tadi kan pakai MA untuk mencari RB, MB untuk mencari RA. Nah, sekarang untuk reaksi ini karena dia tumpuannya cuma satu doang di kiri, makanya reaksi di sini otomatis menumpu semua beban yang ada. Makanya langsung aja kita cari sigma V-nya. Sigma V sama dengan 0, nah, RAV ke atas, kemudian I-nya itu kan bebannya ke bawah, I dikali jaraknya 4, sama dengan 0. Makanya RAV ini dibina ruas, I-nya itu 1,5 kN, dikali jaraknya 4 meter, sama dengan 6. Itu. Di RAV-nya sama dengan 6 kN ke atas. Nah, tapi di sini nggak ada gaya sejajar batang. Karena nggak ada sejajar batang, makanya nilainya RAH-nya sama dengan 0. Kemudian untuk momen di A, nanti kita hitung di pencarian bending moment aja. Nah, kemudian lanjut ke gaya lintang. Gaya lintang tadi kan RAV ada di sini ya. Ada RAV, nah dia ke atas kan. Nah, dia ke atas. Nah, makanya dia di DA itu positif. Positif RAV sama dengan 6 kN. Nah, terus habis itu di B, ini kan bebannya merata nih, banyak kan. Berarti dia itu seolah-olah turun terus gitu. Nah, makanya di DB, nah ini turun terus, di DB itu sama dengan DA dikurangi beban yang ada sampai di B. Beban yang ada dari sini sampai sini kan I 1,5 kN dikali jaraknya 4. Nah, makanya sama dengan 0. Oke, itu. Karena sini 0 berarti oke. Nah, kemudian untuk momen di titik A. Momen di titik A itu tadi ya, karena ini ada posisinya ada di kiri, berarti kita otomatis menghitungnya dari sisi yang kanan. Nah, karena kita hitungnya dari sisi yang kanan, asumsi kita terbalik. Yang searah jarum jam positif, yang kebalikan arah jarum jam, yang searah jarum jam itu negatif, yang kebalikan arah jarum jam negatif. Positif. Nah, MA di sini di titik A. Nah, ini kan beban yang ada di kanan cuma ini doang. Nah, ini kita pusatkan aja. Beban terpusat dari suatu beban merata itu ada di setengah dari panjangnya. Nah, di sini panjangnya 4, berarti kira-kira ada di sini. Dan di sini 2 meter dari sini. Nah, karena dia turun, putarannya kan ke kanannya. Ke kanan, berarti karena asumsi kita kebalik, berarti jadinya nilainya minus. Minus Q dikali 4, dikali jaraknya. Q dikali 4 itu total bebannya, dikali jaraknya 2 meter. Sama dengan min 12 kN meter. Tuh. Itu untuk di MA. Nah, di MB ini sebenarnya kalian tulis sama dengan 0 langsung juga nggak masalah, tapi untuk buat pembuktian. Nah, di MB, tadi kan kita cari dari sisi yang kanan. Dari sisi kanan ternyata MA udah ada, karena dia reaksi kan, makanya dia dihitung di sini. MA-nya dimasukkan, baru kemudian ini bebannya kan ke bawah. Kalau misalkan
di titik B dia kebalikan arah jarum jam. Oh ini sorry, ini negatif ya harusnya. Kebalikan arah jarum jam berarti negatif. Karena asumsi kita udah benar kembali seperti semula. Karena dia ditinjaunya dari sisi kiri. Nah, Q dikali 4 dikali jaraknya di sini. Dari sini ke sini 2. Nah, MA tadi 12. Kemudian MA tadi 12. Kemudian ininya 12 juga. Sama dengan 0. Nah, untuk gaya normal tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada gaya sejajar batang. Nah, nanti penggambaran SFD BMD-nya gini. SFD tadi kan ke atas 6 kN. Sampai di sini 0, kemudian NFV-nya nggak ada. Nah, untuk bending moment perlu diperhatikan. Kalau untuk beban merata, itu garisnya lengkung. Nggak lurus, tapi sedikit melengkung. Gitu. Ini ya, melengkung. Ini minus ya. Minus 12 sampai di sini 0. Gitu. Nah, pada beberapa sumber buku acuan, contohnya kayak punya Prof. Widodo, itu dosen UI juga, itu penulisan bending moment-nya terbalik. Nah, contohnya nah ini bending moment. Nah, ini kan strukturnya sama persis ya. Nah, ini ya positif sama, tapi di bending moment di sini dia nilainya negatif itu di atas sumbu batang. Jadi ini sumbunya. Nah, negatif itu malah justru ke atas, positif malah ke bawah. Gitu. Cuma beda di penggambaran aja sih. Nah, kalau aku kurang tahu Pak Kori gimana, tapi kalau aku lihat dari buku Hibbeler, buku acuannya itu sama. Kalau dulu aku diajarin Pak Arsoyo juga ini nilainya dibalik, jadi dia ke atas gitu. Tapi kalau di buku Hibbeler aku lihat ada yang ke bawah, ada yang ke atas, makanya aku bingung. Nanti aku taruh di bawah dulu aja, nanti bisa kalian tanyain ke bapaknya. Bapaknya yang benar apakah ke bawah sumbu atau ke atas sumbu. Tuh. Nah, terus tadi sampai mana ya? Oke. Nah, ini untuk penerapan. Tadi kan masih dasar ya. Nah, penerapannya ini bisa kalian klik aja. Nanti ada PDF, bukan PPT, tapi aku biar langsung kayak contoh soalnya gitu pengerjaannya. Nah, untuk itu ini soalnya kayak gini. Jadi di sini ada titik A, C, D, ini titik B, ini titik E. Kemudian di sini ada beban titik kayak gini, beban titik sama beban merata, Nah, ditanya SFD, BMD, momen maksimum sama NFD. Bidang D itu maksudnya SFD ya. Nah, kemudian kita sama seperti biasa, kita cari reaksinya dulu. Sigma MA sama dengan 0. Nah, di sini RBV, ini kan RBV di sini ya. Asumsi kita ke atas, ketika di B nilainya negatif. Dan jaraknya 4 tambah 4 tambah 2, 10. Kemudian yang di sini dulu, yang sini dulu. Nah, kalau kita ambil titik pusatnya kan sekitar di sini, karena jaraknya 4 berarti di sini di titik A sampai sini itu 2 meter. Atau bisa ditulis setengah kali 4 gitu aja. Nah, I dikali 4 dikali jaraknya 2 meter. Langsung ditulis 2 juga nggak masalah. Nah, terus ada P1 di sini. P1 putarannya ke kanan berarti positif, jaraknya 4. Kemudian di sini ada lanjut yang di sini. Itu jaraknya kan kurang lebih di sini ya. Berarti Q dikali 4 dikali jaraknya 4 tambah 4 tambah 2, 10. Nah, terus habis itu yang P2. P2 ini kita jabarin. Kalau misalkan kita jabarin, di sini ada yang vertikal, yang di sini ada yang horizontal. Ini maksudnya di titik ini ya, pas di titik ini, bukan di atasnya. Nah, karena yang ini sejajar batang, makanya dia nggak dihitung, karena nggak ada jaraknya. Yang kita hitung yang gaya vertikalnya aja. Seperti biasa, kalau gaya vertikal berarti P2 dikali sin. Kemudian jaraknya dari A sampai E itu 12. Sama dengan 0,
Nah, nanti kalian cari aja, dihitung sendiri. Nanti tinggal dipindah ruas, nanti dapat deh RBV-nya itu 13,2 ton. Nah, di sini ini ya, kalau biasanya kan kita pakai kilonewton. Nah, di sini aku coba pakai ton meter. Berarti RBV-nya itu 13,2 ton. Ke atas. Posisinya ke atas. Karena positif, asumsi kita benar. Nah, kemudian sikum MB juga masih sama. MB kita semua momenkan ke sini, RAV di sini ke atas, ke kanan kan. Berarti positif dikali 10. Nah, ini juga masih sama kayak atasnya tadi. Kalau ada beban merata, jangan lupa dipusatkan. Dipusatkan di tengah-tengah batangnya dia. Di sini batangnya panjangnya 4, berarti tengah-tengahnya ada di sini. Di sini panjangnya juga masih sama 4, berarti ada di sini. Nah, ini sebenarnya dihapus juga nggak masalah. Ini aku buat memudahkan aja. Jadi kalau misalkan yang di sini, itu aku pisah jadi 2. Ya, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Yang ini putarannya positif, ini. Yang ini putarannya ke kiri, negatif. Nah, ini kan kalau dilihat, ini nilainya sama. Makanya dia bisa saling menghapus. Nah, ini sama ini kan satunya tandanya positif, satunya tandanya negatif. Makanya dia hilang. Nah, itu kan sama aja kayak misalkan ini digabung. Kalau ini digabung, titik pusatnya kan ada di sini ya. Pas di B. Nah, karena pas di B, makanya seolah-olah tuh dia tidak punya jarak tegak lurusnya 0. Makanya dia langsung hilang. Nggak ada momennya. Akibat beban ini tuh nggak ada momennya di titik B-nya ini. Gitu. Nah, ini aku nulis buat pemudahan penjelasan aja. Nah, terus nanti dicari RAH. RAH-nya itu berarti di sini kan ada sendi ya. Karena ada sendi berarti dia ada reaksi searah sejajar batang. Nah, kemudian di sini juga ada P di sini ya, titik E ini. P2 dikali cos. Arahnya ke kiri. Minus yang ini arahnya ke kanan, positif. Nanti dicari dapat 3 ton. Gitu. Ke arah kanan. Nanti kemudian dikontrol harus oke ya. Nah, kemudian untuk lanjut ke gaya lintangnya. Nah, ini sorry aku split layar biar nanti ini gambarnya ini kelihatan. Aku gedein. Nah, ini. Untuk gaya lintang di titik A ini, dia kan ada RAV ke atas. Makanya dia nilainya positif RAV 5,8 ton. Nah, kemudian untuk di DC. Nah, di titik C ini ternyata ada 2 beban. Yang pertama akibat beban Q, yang pertama akibat beban P1. Nah, ini kita hitung satu-satu aja. Biar nanti kalau kalian gambar SFD-nya tidak bingung. Nah, yang pertama DCA. DCA itu maksudnya sedikit di kiri sini sebelum kena P1-nya. Jadi kita anggap P1-nya belum ada di situ. Nah, di DCA itu berarti kan D sebelumnya DA 5 atau RAV karena positif. Nah, kemudian dia turun akibat beban yang meratanya dulu. Miring kan beban meratanya. Nah, itu berapa? RAV dikurangi Q dikali 4. 5,8 dikurangi Q-nya 1,5 dikali 4 sama dengan minus 0,2 ton. Jadi nanti kalau kita gambarkan ini gini, ini ke atas. Nah, di sininya itu 0,2 ton. Nah, baru deh kita anggap di sini DCD. Lanjut DCD ke yang kanan. Nah, di sini P1-nya kita hitung. P1-nya kita masukkan ke perhitungan. Nah, ini berarti DCA hasil SFD sebelumnya ditambahin beban P1. P1 ke bawah berarti nilainya negatif. Negatif berapa? 3. Nah, berarti karena nilainya negatif 3 ke bawah, berarti dia ini tadi ke atas, ke bawah sampai sini. Nah, terus dia langsung kena beban titik, langsung ke bawah lagi. Sampai 3,2 gitu.
Terus di DD. Di DD, C sampai D ini nggak ada gaya. Karena nggak ada gaya, makanya dia nilainya konstan. Atau sama aja kayak di titik C yang sebelumnya terakhir tadi, yang kena gaya P1. Makanya di DD itu sama dengan DCD. Sama dengan minus 3,2 ton. Nah, kemudian di titik B. Di titik B juga sama. Di sini ada reaksi ke atas. Nah, ini kalau misalkan kita ini ya, titik-titik. Nah, di sini ada akibat dari titik D ke titik B itu ada dua gaya. Yang pertama gaya Q1, Q2 di sini, kemudian gaya RBV. Makanya kita perlu hitung dua kali. Yang pertama akibat beban Q-nya dulu, biar memudahkan penggambaran, kemudian baru kita masukkan RBV-nya. Nah, DBD itu sama dengan DD yang tadi masih di sini, dikurangi, ini kan ke bawah ya, dikurangi Q dikali panjangnya sini 2. Nah, itu sama dengan minus 3,2 dikurangi Q-nya 1,5, jaraknya 2, sama dengan minus 6,2 ton. Nah, baru deh di DBE, sorry. Di DBE, ini nilai RBV-nya kita masukkan ke perhitungan. Di DBE, makanya berarti dia di DBD ditambah RBV. RBV-nya ke atas, berarti dia positif. Minus 6,2 ditambah RBV-nya tadi 13,2 ton. 13,2 berarti nanti nilai di titik B akhir itu sama dengan 7 ton. Itu. Nah, masih sama di titik E. Di titik E juga ada dua beban. Yang pertama akibat beban yang ini, yang kedua akibat beban yang ini. Gitu. Nah, akibat beban yang ini itu berarti kan dia di DBD yang akhir, di DBE, di titik B yang akhir, yaitu titik DBE dikurangi sama dengan yang beban ratanya, Q dikali 2. 7 dikurangi 1,5 dikali 2. Sama dengan 4 ton. Baru di titik E paling akhir, itu P2-nya dimasukkan. P2 yang dihitung adalah yang searah vertikal. Berarti DEB dikurangi P2 sin searah vertikal. 4 min 5 dikali 4. Ini sinnya ya, 4/5. Sama dengan 0. Oke, karena sudah 0. Itu untuk SFB. Oke. Ini untuk momen. Titik A sudah pasti 0, titik E juga sudah pasti 0, nggak usah kita hitung, biar cepat. Kemudian di titik C. Nah, di titik C, ini kita hitung dari kiri ya. Ini MC sama MD kita hitung dari kiri. Nah, di titik C, dari kiri, berarti yang kita anggap adalah yang sekitar ini. Di titik C, itu yang gaya yang bekerja di sini ada RAV. Ini ada RAH. Nah, RAH sejajar sama sumbu, tidak kita hitung. Kemudian RAV putaran ke kanan, jaraknya 4. Kemudian ada akibat beban Q. Q-nya ke bawah, Q dikali 4, itu total bebannya, dikali jaraknya, setengah dari 4, 2. Nanti dihitung dapat 11,2 ton meter. Atau kalau pakai kilonewton, berarti kilonewton meter. Nah, kemudian di titik D. Nah, ini kalau kalian mau hitung dari sisi kanan juga nggak masalah ya. Kalau dari sisi kanan, berarti pakai yang ini. Dan yang diperhitungkan itu asumsinya kebalikannya. Jadi yang putaran ke kanan negatif. Nah, di titik D, di titik D, ini aku masih pakai asumsi dari kiri. Momen dari kiri. Nah, momen dari kiri berarti kita yang berhitungan dari sini. Itu ada RAV. Ini ada RAV, jaraknya 4 tambah 4, 8. Kemudian ada Q di sini. Nah, ada Q. Q dikali 4 itu total beban. Nah, jaraknya berapa? Di sini ada 4 ditambah dari sini ke titik pusat beban itu kan 2 meter di sini. Dari sini sampai sini 2 meter tambah
4 meter. Jadinya 6 meter. Nah, kemudian ada P1. P1 ini ke bawah, putarannya kan kayak gini. Putarannya ke kiri. Nah, berarti dia negatif. Nah, ini 4 meter. Sama dengan, nanti kalau kalian hitung dapat minus 1,6. Nah, baru di titik B, di titik B, itu aku pakai dari kanan. Kenapa? Karena dari kiri kebanyakan kan. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan kalau dari sisi kanan cuma ada 1, 2. Nah, jadi kalian itu ya, untuk perhitungan momen, itu bebas dari kanan atau kiri. Kalau sekiranya di titik B ini enak dari kiri, ya udah nggak apa-apa pakai kiri. Tapi kalau dari sisi kiri, nanti yang ini juga diperhitungkan. Momen yang ini ya. Nah, dari sisi kanan, tadi kita potong gini, ambil yang dari sisi kanan. Nah, asumsi kita terbalik berarti kan. Ini ke bawah, kalau misalkan kita momenkan di titik B, putaran ke kanan. Karena putaran ke kanan, makanya nilainya negatif. Asumsi terbalik. Ini juga sama. Kita ubah ke bawah sama ke samping. Yang ke samping, karena sejajar, berarti dia nilainya 0, karena nggak ada jarak. Kemudian yang ke bawah itu masih sama kayak yang ini tadi, putarannya ke kanan. Karena putaran ke kanan berarti ini negatif. P sin alfa dikali 2. Nanti kalau kalian hitung dapat min 11 ton meter. Nah, baru titik E sama dengan 0 ton meter. Gitu. Itu untuk perhitungan momen. Nah, kalau kalian lihat tadi, misalkan yang tadi aku menggambarkan ini, dari DA sama DC, nah, kalau penggambarannya gini berarti, DA 5,8, DC ini minus 0,2. Nah, di titik ini tuh ada transisi dari positif ke negatif, yang artinya dia melewati sumbu sejajar. Berarti disitulah ada momen maksimumnya. Nah, itu kita perlu hitung. Nah, balik lagi di sini. Tadi kan gini ya, di sini 5,8, di sini minus 0,2. Minus 0,2. Nah, ada cara pertama, itu perbandingan segitiga. Karena ini masih pakai ini masih beban merata, makanya gampang karena bentuknya segitiga. Kita bisa pakai perbandingan segitiga. Nah, ini itu tuh seolah-olah kalian tarik aja dari garis ini sampai sini, sampai membentuk segitiga kayak gini. Nah, ini ya, segitiga yang gede ini. Nah, jadi dari sini ditarik garis sampai pol mentok, dari sini garis-garis ke bawah. Jadi menghasilkan segitiga yang gede ini. Jadi di sini ada dua segitiga. Ada segitiga yang gede, ada segitiga yang kecil yang di sini. Nah, tingginya segitiga yang gede berapa? Tinggi segitiga yang gede berarti kan di sini ada 5,8, kemudian di sini ada 0,2. Tinggal ditambahin aja 5,2 sama 0,5,8 sama 0,2, 6 tingginya. Sedangkan yang segitiga kecil tingginya 5,8 doang. Nah, terus untuk jaraknya dari sini ke sini, tadi kan udah diketahui ya, itu adalah panjang balok 4 meter. Nah, sedangkan kita nyari yang titik X di sini. Panjang dari sini sampai sini itu berapa sih? Di sini nyari X max ya. Kita nyari panjangnya di titik mana sih dia itu jadi maksimum. Nah, pakai perbandingan segitiga, jadinya sama dengan perbandingan tinggi yang kita ketahui, itu yang ini. Tinggi yang kita cari kan 5,8 ini. 5,8 dibagi sama tinggi segitiga yang gede. 6. 5/8 dibagi 6 dikali sama jarak segitiga yang gede 4. Nanti didapat sama dengan 3,87 meter. Nah, berarti kita udah tahu dia itu titik ini itu adalah dari titik A ya, itu 3,87 meter. Nah, untuk cara yang kedua itu pakai prinsip matematika turunan. Kalau kita pelajari di SMA juga kalau nggak salah ada ya. Jadi suatu fungsi itu menjadi maksimum saat
turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, cara ini untuk memudahkan ketika kasusnya beban segitiga, karena bentuk SFD-nya akan melengkung. Kalau tadi kan yang ini bentuk SFD-nya segitiga ya, lurus gini. Makanya kita bisa pakai perbandingan segitiga. Tapi kalau nanti udah dapat kasus beban segitiga, kalau tadi kan beban merata kayak gini, nanti ada beban segitiga namanya. Beban segitiga itu posisinya kayak gini. Nah, itu nanti bentuk SFD-nya melengkung, sehingga nggak bisa pakai yang ini. Nah, kita pakai cara yang kedua ini. Nah, pertama kita cari MX-nya dulu. Itu MX itu adalah momen di titik X. Contohnya di sini titik X di sini ya. Nah, itu kita istilahnya kalau kita ambil istilahnya itu dipotong di sini. Nah, terus di titik ini kan berarti ada RAV di sini. Kalau dari kiri ya, RAV posisinya ke kanan, putaran ke kanan berarti nilainya positif, RAV dikali X. Nih. Kemudian di sini juga ada beban yang kita nggak tahu panjangnya sampai berapa kan nilainya X. Berarti kita tandain aja Q dikali X. Jadi Q ini 1,5 Newton sampai di sini itu X kan. Terus kemudian dikali jaraknya. Jaraknya itu berarti kalau misalkan kita tarik tengah-tengah, contohnya di sini ya. Berarti kan jarak titik pusatnya ke titik X ini kan berarti kan 0,5X. Ini jaraknya. Nah, ini kita jabarin lagi. RAV-nya itu kan 5,8 dikali X, Q-nya 0,5 dikali X-nya ini dikali juga. X kali X kan X kuadrat. Kemudian, ini 0,5 dimajuin ke depan ya. Q-nya itu 1,5. Nah, terus habis itu kita turunkan. Nah, diturunkan atas X. Berarti MX-nya ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Kemudian 5X diturunin atas X. Berarti kan tinggal dicoret X-nya. Jadi tinggal 5,8. Kemudian ini 0,5 dikali 1,5 dikali X kuadrat diturunin. Berarti kan jadinya 2 dikali 0,5 dikali 1,5 dikali X. Nah, prinsip turunan pertama aja. Jadi ininya turun aja, turun ke bawah. Gitu. Jadi tinggal 2 dikali 0,5 dikali 1,5. Nah, 2 dikali 0,5 kan 1, berarti dicoret bisa. Jadi tinggal 1,5X. Nah, hasil akhirnya ini, makanya dari sini kita bisa cari. Tinggal dipindah ruas aja, nanti dapat deh. Sama sih, 3,87. Nah, karena udah dapat X max, tadi ya ini, udah dapat X max kan, 3,87 meter dari A. Nah, kita masukin ke rumus tadi, rumus apa namanya? Rumus yang ini tadi, MX. Nah, rumus yang MX. Nah, rumus MX berarti kalau misalkan ini di titik X, contohnya di sini, X-nya kan 3,87. Berarti ini sampai sini 3,87. Berarti ini ada RAV. Berarti RAV dikali X atau RAV dikali 3,87. Terus habis itu dikurangi Q-nya 1,5 dikali total bebannya kan jaraknya 3,87 dikali jarak bebannya. Jarak bebannya 0,5 dikali 3,87. Ini total beban, ini jaraknya. Nanti kalau misalkan kalian hitung-hitung, didapat hasilnya. Nah, ini RAV-nya kan 5,8 ya tadi. 5,8 dikali 3,87 dan seterusnya. Nanti dapat deh 11,21 ton meter. Atau kalau pakai satuan kilonewton meter. Gitu. Nah, kemudian kalau kalian lihat lagi di SFD, di sini ada transisi lagi. Transisinya, tapi di sini jelas, yaitu di titik B. Nah, sedangkan titik B kita udah tahu tadi. Ini. Makanya kita nggak perlu hitung lagi. Jadi, M max 2 sama dengan MB. Nah, kemudian untuk gaya normal. Gaya normal, di sini ada yang kedesak. Kan ke kiri ya, kedesak. Nah, kemudian di sini ada RAH. Kedesak juga. Nah, karena posisi ini sampai sini, dia ini apa namanya, seluruh batang, mencakup seluruh batang dari A sampai E, makanya dia langsung aja NAE gitu. NAE sama dengan minus, karena desak. Nah, kalau kalian nulis, kasih aja keterangan, minus 3 ton desak gitu. Nah, dari situ kita bisa gambarin. Nah, ini SFD-nya ya tadi ya. Nah, ini untuk SFD, pertama DA ke atas 5,8, kemudian DC
di titik J, tapi sebelum kena beban P1. Itu minus 0,2 di sini. Kalau di zoom, nah ini minus 0,2. Kemudian ada beban P1. P1 turun ke bawah, lurus ya, lurus. Nah itu ini tadi dikurangi 3, jadi minus 3,2. Nah titik C sampai titik D itu nggak ada beban, makanya konstan. Nah kemudian baru di di titik apa ini? A, C, D, titik B. Di titik B itu sebelum kena RBV itu kan ada beban meratanya dulu. Makanya turun gini. Turunnya bentuk ini ya, garis lurus, tapi turun. Nah ini minus 6,2. Minus 6,2 baru kena RBV. Kena RBV-nya ke atas. Ke atas 7 ton. Kemudian kena lagi beban merata ke bawah 4 ton. Baru di titik ini ada kena beban P2 sin alfa 4 kilonewton ke bawah. Sampai 0. Nah, ini untuk momen M. MA 0, ME 0. Nah, kemudian untuk momen maksimum. Nah, kalau momen momen di titik C tadi kan kita udah ketahui ini 11,2. Ini 11,2. Nah, ini. Nah, kemudian di sini ada 3 etok-etoknya di sini. Etok-etok apa ya? Perkiraannya di sini 3,87. Nah, ini ditarik ini ya, dari sini ke sini itu 3,87 meter, baru ditarik garis ke atas itu 11,2. 11,21. Nah, beda 1 doang, tapi ini termasuk yang ini maksimum, yang ini nggak maksimum. Makanya kalau misalkan ini kita perbesar gambarnya, itu nanti jadi kayak gini, melengkung. Nah, ini titik maksimumnya. Nah, jadi pokoknya di titik maksimum, kalau udah maksimum baru turun lagi. Gitu. Nah, ini titik maksimum, yang ini titik nggak maksimum. Gitu. Ini ya. Melengkung karena apa? Kenapa melengkung? Karena ini adalah akibat beban merata. Nah, kemudian yang ini masih garis lurus. Kenapa garis lurus? Karena nggak ada beban meratanya, beban titik doang. Nah, kita langsung masukin aja di sini, minus 6,1. Ini minus 6,1 ditarik dari sini, lurus. Nah, kemudian yang ini, itu juga masih sama, beban merata, makanya dia melengkung. Nah, di titik maksimum tadi, titik B kan maksimumnya. Nah, di titik maksimum B tadi ada 11 kilonewton di sini. Makanya di sini turun melengkung sampai titik maksimum baru kemudian turun lagi. Maksudnya maksimum di sini adalah maksimum dari lengkungnya ya. Jadi lengkung turun. Nah, kalau yang ini turun maksimum dulu sampai titik B baru ke atas lagi. Gitu. Nah, terus untuk gaya normal. Gaya normal dari A sampai E itu akan terdesak semua ya, terdesak semua sebanyak 3 kilonewton, 3 ton, makanya dia nilainya negatif karena desak. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk asistensi pada kali ini. Bila ada salah saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas atau penjelasan saya kecepatan, nanti bisa ngomong aja di WA, tanya langsung. Kalau misalkan butuh Zoom tambahan, insya Allah bisa. Alhamdulillah jaringannya udah lumayan bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.